Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Melihat kamu ini kayaknya masih banyak yang nggak masuk. Ibu absen dulu. Ahmad Fihir. Iya, Bu. Andre. Nggak masuk kenapa? Nggak ada keterangan. Ini kita akan mempelajari, ini pertemuan pertama ya untuk materi baru kita mengenai aritmatika sosial. Mempelajari aritmatika sosial karena aritmatika sosial itu merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini sangat penting sekali karena ada banyak permasalahan mengenai aritmatika sosial dan saat yang kamu dapatkan ketika mempelajari aritmatika sosial itu nanti diharapkan logikanya meningkat sehingga lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada beberapa contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan aritmatika sosial. Nah, misalnya pada jual beli, bagaimana menentukan harga jual, harga beli, itu juga termasuk masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus nanti kamu bisa lihat di bajunya segini 500.000, diskonnya 50%, uang saya 200, cukup nggak ya? Nah, itu juga merupakan masalah aritmatika sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama kalian diharapkan dapat menganalisis masalah sehari-hari yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Dan yang kedua, kalian bisa menyimpulkan apakah untung atau rugi dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Dan yang terakhir, ya, untuk keterampilannya di sini kalian nanti bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial dengan ke materi aritmatika uang. Mengapa menggunakan uang? Ya, contoh transaksi yang menggunakan uang. Contoh yang pertama itu gambarnya apa itu? Di pasar. Di pasar atau di mall? Pasar. Kemudian gambar yang kedua? Di bank. Transaksi di bank. Itu juga salah satu contoh aritmatika sosial ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aritmatika sosial itu adalah ya penggunaan materi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Ibu tampilkan gambar. Ini apakah termasuk aritmatika sosial? Termasuk. Kenapa termasuk? Ada yang bisa menjawab? Ya, Rizky? Karena sama-sama menggunakan uang. Ya, sama-sama menggunakan mata uang. Di sini, ini transaksinya di mana ini? Travel. Di travel, agen travel ya. Ada yang berencana ini membuat agen travel? Ya. Ada tiga. Ya, kalau kamu punya rencana membuat agen travel, tentunya nanti kamu harus bisa memasarkan, mempromosikan travel yang kamu punya apa saja layanannya. Nah, nanti itu yang akan kita bikin proyeknya, yaitu membuat brosur, ya, brosur perjalanan wisata. Promosinya bagaimana? Sebelumnya kalian harus tahu dulu materi mengenai harga penjualan, harga pembelian, untung dapat kita katakan bahwa penjual itu mengalami untung jika harga penjualan lebih besar dibanding harga pembelian atau modal, dan mengalami kerugian jika harga pembelian lebih besar dibanding harga penjualan. Kalau modalnya lebih besar dibanding harga menjual, dia akan mengalami rugi. Berapa keuntungan itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, nanti di situ juga ada rumus harga jual sama dengan harga beli tambah untung.
harga beli sama dengan harga jual dikurangi Betul. Terus juga ada untuk mencari besar kerugian itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, turunan lagi rumusnya, harga jualnya harga beli ditambah rugi. Harga belinya sama dengan harga jual dikurangi rugi. Tadi Ibu sudah membahas materi mengenai untung rugi, persentase untung, persentase seperti yang tadi Ibu katakan, kita akan membuat promosi ya melalui brosur. Nah, jadi nanti kalian Ibu bagi kalian akan membuat brosur promosi perjalanan wisata. Ya, ini Ibu tampilkan beberapa contoh proyek kita. Ibu membagi ke 3 tahap. Tahap pertama itu adalah pertemuan pertama kita kali ini, yaitu pemahaman materi. Proyek kita yang pertama itu LKPD. LKPD kalian nanti menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Pertemuan keduanya membuat perencanaan biaya. Pertemuan ketiganya nanti itu membuat brosurnya sekalian presentasi. Untuk kali ini kalian akan Ibu bagikan LKPD. Silahkan kalian diskusikan jawaban dari LKPD yang akan Ibu beri nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Di sini ada sebuah permasalahan, sebuah travel perjalanan wisata menghitung biaya yang dibutuhkan untuk satu paket liburan keliling Pulau Lombok dengan biaya 300.000 per orang. Jika travel tersebut menginginkan keuntungan 25%, berapa travel tersebut harus menjual paket wisatanya? Karena di sini keuntungannya 25%, maka ditulis 25 per 100 dikali dengan modalnya 300.000. Maka di sini hasilnya adalah 75.000. Untuk harga jual, maka di sini ditulis modal ditambah keuntungan. Jadi modalnya adalah 300.000 ditambah untung 75.000. Maka hasilnya adalah 375.000 rupiah. Jadi harga jual yang ada ditawarkan oleh travel tersebut adalah 375.000 rupiah. Ya, kalau mau untung, travelnya harus memberikan harga sebesar 375.000 rupiah. Dan keuntungan yang dia mau 25% ya. Gimana kelompok yang lain, kelompoknya Rizky? Gimana jawabannya tadi? Betul atau salah? Betul. Jawabannya sama? Sama. Ya, jadi silakan kening. Ya, pertanyaan.
konsumen dengan harga 370. Ini ada pertanyaan mengenai harga jual, harga beli, untung, rugi, persentase untung dan persentase rugi. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau tidak ada, Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal tes formatif. Ya? Kalau permasalahan untuk kelompok yang lain nanti mungkin presentasinya di pertemuan berikutnya ya. Karena waktu kita tidak cukup. Nah, ini soalnya silakan kerjakan di bukunya dan nanti dikumpulkan. Silakan kerjakan di bukunya. Sudah semua ini ya, mengumpulkan. Bagaimana materi hari ini? Ada yang belum paham? Paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, kita bahas sedikit mengenai apa namanya? Proyek yang tadi kita sudah rencanakan ya. Nah, sedikit dijelaskan. Nah, besok itu pada pertemuan berikutnya itu kalian akan membuat biaya perencanaan. Silakan nanti di luar pertemuan kelas kita, di luar pelajaran matematika, kalian diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Dengan kelompok yang ini. Nah, nanti kalian diskusikan di situ. Diskusikan kemana saja kamu berapa hari paket turnya, terus kemana saja destinasi wisata, kemana saja yang ditawarkan, kemudian dengan biaya berapa, dan keuntungan yang kalian mau berapa persen, sehingga berapa harga penjualan yang akan kalian tawarkan. Jangan murah tapi tekor. Modalnya 1 juta, kamu jualnya 900. Ya? Nah, mungkin sih pengusaha mau rugi. Nah, kamu bisa nanti up harga terus ada diskonnya, misalnya diskonnya 50%. Sehingga kita biasanya tergiur. Nah, itu semuanya teknik tergantung cara pemasarannya aja. Ya? Ya. Berasa. Nah, untuk pembuatan brosurnya kalian bisa menggunakan aplikasi apa biasanya untuk membuat brosur? Canva. Ada kan ya? Ada di HP-nya kan? Ada. Itu udah aplikasi yang udah bukan aplikasi sudah biasa itu kan? Sudah aplikasi biasa. Ya. Kamu pakai Canva, diedit, dibuat sebagus mungkin. Nanti kita akan dipresentasikan. Ya. Semoga waktunya cukup untuk 4 orang kelompok mempresentasikan. Ya. Ada pertanyaan? Nah, jadi untuk materi kita hari ini mengenai harga penjualan, harga pembelian, untung, rugi, persentase untung dan persentase rugi. Jadi bisa kita kesimpulannya apa yang bisa kalian ambil? Kapan dia mengalami keuntungan? Kapan penjual itu mengalami keuntungan? Kesimpulannya, kapan penjual mengalami keuntungan? Siapa yang bisa? Ya, jadi Jika harga beli lebih kecil daripada harga jual. mengalami apa? Keuntungan. Untung. Terus rugi. Siapa bisa menyimpulkan kapan
Yati, kapan dia mengalami kerugian? Ketika lebih besar itu ya. Ketika harga jual lebih kecil daripada harga beli. Nah, itu kesimpulannya adalah diketahui bahwa seorang penjual mengalami keuntungan jika harga penjualan lebih besar dibanding harga pembelian. Sedangkan penjual dikatakan rugi jika harga pembelian lebih besar dibanding harga penjualan. Dan besarnya untung bisa kita cari dengan harga jual dikurangi harga beli atau modal. Kemudian kalau rugi sama dengan apa? Harga beli dikurangi harga jual. Harga beli atau modal dikurangi harga jual. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada mengenai kegiatan kita di pertemuan berikutnya? Tidak ada pertanyaan juga? Nggak ada. Ya, baik. Kalau tadi kita membuka dengan doa, alangkah baiknya juga kita menutup kegiatan belajar kita hari ini juga dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelas menutup doa menutup pelajaran kita hari ini. Untuk menutup kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa tenang dalam hati mulai.